Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Mercy dalam pembelajaran online matematika pertemuan ke-14. Silakan kalian siapkan buku dan alat tulis dan simak video ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang menyusun fungsi kuadrat jika diketahui titik puncaknya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian dituntut harus dapat menentukan titik puncak dari sebuah persamaan fungsi kuadrat. Nah, kalau pertemuan kali ini sebaliknya. Yang diketahui adalah titik puncaknya, kalian dituntut untuk bisa menyusun sebuah fungsi kuadrat yang baru. Ini adalah rumus agar kalian bisa menyusun sebuah fungsi kuadrat. Y sama dengan A kali X kurang XP pangkat 2 tambah YP. Ingat ya anak-anak, kalau bisa dicatat. XP itu adalah koordinat titik X pada titik puncak, sedangkan YP adalah koordinat titik Y pada titik puncak. Oke anak-anak, ini contohnya, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak 5,2 dan melalui titik 4,0. Jadi diketahui dulu titik puncaknya. Sini Ibu simbolkan dengan P. Biasanya di soal kalau bukan titik puncak berarti istilahnya titik balik. Di sini titik puncak P berarti XP, YP. Nanti ini kita masukkan ke persamaan yang sudah Ibu jelaskan. Rumus umumnya Y sama dengan A dikali X kurang XP kuadrat ditambah YP. Jadi ini rumus umumnya. Sekarang titik puncaknya XP, YP berarti 5,2. Berarti XP-nya 5, YP-nya 2. Nah, ini kita tinggal substitusikan ke persamaan Y sama dengan A dikali X kurang XP-nya 5 kuadrat ditambah YP-nya 2. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menyelesaikan ini kita harus tahu dulu nilai A. Dan untuk menentukan nilai A ini kita gunakan titik bantuan atau titik yang diketahui pada soal, yaitu titik 4,0. Oke. Di sini ada titik X, Y, berarti X-nya 4, Y-nya 0. Seperti ini. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai X dan nilainya ya. Kita substitusikan lagi, lanjutkan dari yang sini. Y-nya 0, berarti 0 sama dengan A. X-nya 4, berarti 4 kurang 5 dipangkat 2 ditambah 2. Setelah itu kita selesaikan seperti biasa. Kerjakan dulu yang dalam kurung. 4 kurang 5, negatif 1. Pangkat 2 ditambah 2. Nah, kemudian negatif 1 pangkat 2. Hasilnya positif 1. Nah, 1 dikali A hasilnya tetap A. Dan ditambah 2. Nah, setelah itu cara menentukan nilai A, kita pindahkan 2 ini ke ruas kiri menjadi negatif 2 sama dengan A, atau A sama dengan negatif 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai A ini akan kita substitusikan lagi ke persamaan yang ini. Yang ini anak-anak. Oke, kita tulis di sini. Kita tulis dulu persamaannya. Y sama dengan A dikali X kurang 5 pangkat 2 ditambah 2. Nah, A-nya tadi negatif 2. Sekarang kita masukkan nilai A. Ini negatif 2 dikali X kurang 5 pangkat 2 ditambah 2. Nah, ini kita kerjakan. Ingat, urutan operasi harus kerjakan dulu yang ada pangkat. Ini aljabar ya, negatif 2 X kurang 5 pangkat 2. Kita kerjakan dulu ini. Ibu akan jelaskan satu-satu. Berarti
X kurang 5 dikali X kurang 5. Karena X kurang 5 pangkat 2. Berarti X kurang 5 kali X kurang 5. Ditambah 2. Oke, kita kerjakan dulu yang aljabar ini. Kalian masih ingat kan? Berarti X kali X pangkat 2. X kali negatif 5, negatif 5X. Negatif 5 dikali X, negatif 5X. Kemudian, negatif 5 kali negatif 5. Ingat, negatif kali negatif berarti positif 25. Ditambah 2. Nah, setelah itu, selesaikan dulu. Negatif 2 dikali X kuadrat. Ingat, negatif 5X kurang 5X berarti negatif 10X ditambah 25 ditambah 2. Oke. Setelah itu, perkalian bentuk aljabar. Ingat, negatif 2 ini dikalikan masing-masing ke dalam kurung ini di setiap suku. Menjadi negatif 2 kali X kuadrat berarti negatif 2X pangkat 2. Negatif 2 dikali negatif 10 berarti positif 20X. Sekarang negatif 2 kali positif 25 berarti negatif 50 ditambah 2. Nah, setelah itu kita kerjakan lagi. Negatif 2X pangkat 2 ditambah 20X. Ini karena sejenis berarti hasilnya negatif 48. Nah, yang terakhir adalah, nah ini dia, ini jawabannya yang terakhir. Ini adalah persamaan grafik fungsi kuadrat. Jadi ini hasilnya Y sama dengan negatif 2X pangkat 2 ditambah 20X kurang 48. Nah, ini dia jawabannya. Nah, ini ada lagi contoh soalnya, anak-anak. Soal cara mengerjakannya ini sama dengan soal yang Ibu berikan sebelumnya. Jadi anak-anak bisa pause sebentar video ini dan bisa mencatat cara penyelesaiannya. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.